Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Trimardianto dengan 3 digit NIM terakhir 0777. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang storage system dan hopper discharge mechanism. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian storage system, sistem penyimpanan yang digunakan dalam industri yang untuk menyimpan material atau produk sebelum digunakan atau dikirim. Lalu definisi Hopper's discharge mekanisme yang digunakan untuk mengeluarkan material dari hopper secara terkontrol. Lalu jenis-jenis storage. Yang pertama itu adalah bulk storage. Bulk storage merupakan sistem penyimpanan stok barang yang digunakan untuk penyimpanan produk dalam skala yang sangat besar. Biasanya dalam bentuk curah atau tidak terkemas satu persatu. Sistem ini banyak digunakan berbagai industri seperti pergudangan, pertanian, farmasi, makanan, dan manufacturing. Bulk storage memungkinkan penyimpanan produk dalam bentuk palet, drum, atau kontainer besar, sehingga mengurangi kebutuhan ruang dan efisien dalam penanganan barang. Hal ini membuat penataan letak gudang menjadi berbeda dengan gudang biasa yang menggunakan rak atau pembatas penyimpan produk per unit. Yang kedua itu adalah cold storage. Cold storage adalah ruangan yang dirancang untuk menjaga suhu tetap dingin dan stabil. Biasanya digunakan untuk menjaga suhu produk dan makanan tertentu. Contohnya, gudang makanan beku dan obat-obat. Untuk produk beku atau produk yang harus disimpan pada suhu tertentu, harus menggunakan ruangan dingin untuk menjaga kualitas produk. Pengenalan cold storage sangat penting. Saat ini, permintaan cold storage sangat tinggi di berbagai industri, antara lain industri perikanan, industri makanan, retail, restoran, dan pertanian. Fasilitas penyimpanan dingin perusahaan logistik pada biasanya digunakan secara mandiri dan sering disewakan kepada pihak ketiga. Cold storage memiliki manfaat dalam penggunaan, yaitu sebagai penyimpanan daging, ikan, buah, sayur, vaksin, hingga bahan baku industri atau farmasi. Cold storage memiliki beberapa jenis yang umumnya dikenal dengan chilled room, freeze room, blast freezer, and blast chiller. Nah, contoh dalam industri yang pertama, industri makanan dan minuman. Fungsinya untuk menyimpan industri makanan dan minuman harus memperhatikan suhu, wadah, dan rotasi produk. Biasanya produk dalam seperti daging, ikan, sayur, buah, susu harus disimpan pada suhu rendah. Suhu lemari es harus dijaga pada atau di bawah 40 derajat Fahrenheit atau 4 derajat Celcius dan suhu freezers pada 0 derajat Fahrenheit atau minus 18 Celcius, dan juga supaya tidak terkontaminasi dengan udara luar. Lalu industri otomotif menggunakan bulk storage untuk penyimpanan bahan baku. Untuk menyimpan bahan baku otomotif seperti baut, mesin otomotif, dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh penyimpanan bulk storage dan freezer storage. Lalu pengertian hopper. Hopper adalah wadah besar berbentuk piramida terbalik atau kerucut yang digunakan dalam proses industri yang menampung material partikulat atau material yang dapat mengalir dalam bentuk apapun. Contohnya debu, kerikil, kacang, atau benih, dan mengeluarkannya dari bawah saat dibutuhkan. Dalam beberapa aplikasi khusus, bahkan komponen rakitan logam atau plastik kecil dapat dimuat dan dikeluarkan oleh sistem hopper kecil. Dalam kasus hopper pengumpulan debu, debu dikumpulkan dari udara yang dikeluarkan. Hopper untuk mengumpulkan debu seringkali dipasang secara berkelompok untuk memungkinkan jumlah pengumpulan yang lebih banyak. Hopper digunakan dalam banyak industri untuk menampung material hingga dibutuhkan, seperti tepung, gula, atau kacang, pelet makanan untuk ternak, biji yang dihancurkan untuk penyulingan, dan lain-lain. Hopper debu digunakan dalam proses industri
menggunakan pengendalian polusi udara seperti pengumpul debu dan filter kain. Sebagian besar hopper terbuat dari baja. Lalu contoh hopper yang pertama adalah contohnya di industri semen. Fungsinya untuk menggunakan gravity distress untuk mengalirkan semen ke proses selanjutnya. Yang kedua, menggunakan screw feeder untuk mengontrol pengeluaran material secara tepat. Yang kedua itu di industri farmasi. Fungsinya untuk menggunakan vibrator change untuk memastikan bahan farmasi mengalir dengan lancar. Lalu yang kedua, menggunakan pneumatic discharge untuk mencegah kontaminasi dan kehilangan material. Kesimpulannya, storage system memiliki peran penting dalam efisiensi penyimpanan material di berbagai industri. Sistem penyimpanan yang baik dapat mengoptimalkan ruang, mempermudah akses material, serta meningkatkan keamanan dan efisien operasional. Property Start Mechanism berfungsi untuk mengatur aliran material curah secara terkendali, tercegah penyumbatan, dan memastikan kelancaran distribusi material ke proses selanjutnya. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.